Meskipun masih ada pergumulan, kesulitan dan persoalan yang sedang melilit menimpa keluarga itu, tapi ketika hidup rukun, hidup kompak, hidup erat bersatu, mereka akan mampu melewati masa-masa sulit dalam keluarga itu. Karena di sana ada suasana yang sejuk dan segar. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Saya ingin ingatkan dan dorong Bapak Ibu Saudara, apapun situasi, kondisi, atau keadaan yang sedang kita alami saat ini, tetap tegar, tetap kuat, serahkan hidup total kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya yang menaruh harapan yang penuh kepadanya. Dia pasti berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin saudaraku. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bagian yang kedua dari 3 kuasa hidup rukun, di mana saya bertitik tolak dari Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di video sebelumnya saya sudah membahas bagian prolog pendahuluan yang menjelaskan dan menekankan pentingnya hidup rukun atau hidup erat bersatu. Dan di bagian video yang kedua, saya sudah menjelaskan kuasa hidup rukun yang pertama. Saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan menyaksikan dan mendengarkannya, sehingga memiliki pemahaman yang utuh dan lengkap tentang topik bahasan kita ini. Nah, seperti saya katakan tadi, sekarang saya akan masuk kepada pembahasan bagian yang kedua, kuasa hidup rukun. Saya bertitik tolak dari Mazmur 133, sudah masuk kepada ayat yang ketiga, bagian A. Dikatakan demikian, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saya ulangi sekali lagi, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup rukun, erat bersatu, dilukiskan atau digambarkan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Di dalam bagian firman Tuhan ini saya menemukan ada 2 sorotan penting. Yang pertama, hidup rukun digambarkan seperti embun. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara paham apa itu embun. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan embun. Apa yang ada di dalam benak atau di dalam pikiran dan hati Bapak Ibu Saudara? Apakah di sana ada kesan kegerasangan, kekeringan? Tentu tidak. Ketika kita menghayati, memikirkan sebutan embun, maka di sana tentu ada kesejukan, ada kesegaran. Ketika ada embun di pagi hari dan kita melewati embun tersebut, tangan kita bisa basah, pakaian kita bisa basah karena embun itu. Oleh karena itu, tanah yang kering kelihatan lebih gembur ketika kena dengan embun. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang menggambarkan hidup rukun erat bersatu itu seperti embun. Kehadiran kita yang rukun itu membawa suasana yang sejuk dan segar. Bapak Ibu Saudara rindu dengan kesejukan dan kesegaran? Siapapun kita yang berpikiran waras, kita
Kita rindu suasana yang sejuk, suasana yang adem, suasana yang tenang, suasana yang tenteram, suasana yang segar. Bukan justru sebaliknya. Jika kita hidup rukun, maka kehadiran kita pasti membawa kesejukan dan kesegaran kepada orang lain. Dan ketika kita membawa kesejukan, kesegaran kepada orang lain, mereka pun akan tertular kesejukan dan kesegaran itu. Demikian seterusnya. Masing-masing anggota keluarga membawa kesejukan dan kesegaran, maka suasana di dalam keluarga itu akan menjadi adem. Meskipun masih ada pergumulan, kesulitan dan persoalan yang sedang melilit menimpa keluarga itu, tapi ketika hidup rukun, hidup kompak, hidup erat bersatu, mereka akan mampu melewati masa-masa sulit dalam keluarga itu. Karena di sana ada suasana yang sejuk dan segar. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, ketika tidak ada kerukunan, maka yang terjadi adalah keresahan, keributan, ketegangan, kekacauan, pertengkaran, dan permusuhan. Yang tentunya ini merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan daging. Atau kita sedang hidup dalam keinginan hawa nafsu daging. Dan hal ini akan membuat hidup kita rapuh, lemah, tawar, tidak berdaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak sembarangan ketika Roh Kudus mengilhamkan penulis menuliskan Mazmur ini, menggambarkan persaudaraan yang rukun, hidup rukun, hidup erat bersatu itu seperti embun. Karena embun membawa kesejukan dan kesegaran. Nah, pertanyaan saya kepada kita saat ini, adakah kehadiran kita membawa kesejukan dan kesegaran di tengah-tengah keluarga kita? Sebagai suami, adakah membawa kesejukan dan kesegaran? Ketenangan, nyaman, tenteram? Adakah seorang istri membawa kesejukan dan kesegaran kepada suami? Sebagai seorang ibu rumah tangga membawa kesejukan dan kesegaran kepada anak-anaknya? Ini menjadi satu perenungan yang sangat penting untuk kita simak dan perhatikan bersama. Saudara dikasih oleh Tuhan, sepanjang yang saya pelajari dari seluruh Alkitab, manusia dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang pertama, orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Firman Tuhan menegaskan itu. Memang akan ada penyesatan dan pengkhianatan. Tapi celakalah orang yang hidupnya hidup dalam pengkhianatan dan penyesatan. Lebih baik baginya jika dia tidak dilahirkan. Ini menggambarkan kehidupan seorang Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat, akhirnya menjual Yesus 30 uang perak. Lebih baik bagi orang tersebut tidak dilahirkan ke dunia ini. Orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Karena selalu membawa kekacauan, keributan, keresahan. Di mana dia hadir selalu membawa hal-hal aura negatif. Selalu membawa sikap yang pesimis. Adakah Bapak Ibu Saudara dalam posisi seperti itu? Sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak, sebagai hamba Tuhan, pastor, pendeta, pemimpin rohani, sebagai jemaat Tuhan, adakah kita dikategorikan kelompok seperti orang yang tidak diharapkan kehadirannya? Misalnya dalam sebuah kumpulan keluarga, contoh konteks tradisi paguyuban atau perkumpulan arisan, misalnya konteks Batak, arisan persahut tahun, kumpulan orang-orang Batak yang ada di dalam sebuah desa atau wilayah tertentu. Adakah saudaraku orang-orang di sekitar kita atau orang-orang anggota dari persahut tahun itu akan berkata, aduh teman-teman, kita doakanlah supaya jangan datang orang itu. Kenapa?
Kalau dia datang selalu membawa keresahan, keributan, percekcokan, permusuhan, salah paham satu dengan yang lain. Tidak ada sesuatu yang baik yang diharapkan ketika orang itu hadir. Jadi orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Karena tidak pernah membawa kesejukan dan kesegaran. Tapi selalu membawa keresahan, saudara. Maka orang ini adalah orang yang tidak hidup dalam kerukunan. Tidak memperjuangkan dalam hidup ini. Tidak mengusahakan dalam hidup ini. Supaya hidupnya bermanfaat dan berarti bagi orang lain. Yang kedua, orang yang kehadirannya dan ketidakhadirannya tidak apa-apa. Dia hadir, gak punya pengaruh apa-apa. Dia tidak hadir pun tidak ditanyakan orang lain. Tidak punya dampak, tidak punya pengaruh. Tidak greget. Hidupnya tidak menjadi garam yang memberikan rasa yang positif, rasa yang baik. Di tengah-tengah komunitas di mana dia berada. Saya mau kasih tahu dan ingatkan kepada kita semua. Betapa mengerikan kehidupan seorang kepala keluarga seperti ini. Dia hadir di tengah keluarga itu. Tidak ada pengaruh apa-apa. Tidak hadir pun, bahkan dia pergi berbulan-bulan. Tidak ditanyakan itu. Rasa garamnya sudah menjadi tawar. Firman Tuhan berkata, kalau garam menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak oleh orang. Saudara dikasih Tuhan. Adakah kita kelompok orang yang datang, tidak ditanyakan, tidak datang pun, tidak ditanyakan, ia hambar. Datang, tidak ada pengaruh apa-apa. Tidak datang pun, tidak kehilangan apa-apa. Mengerikan juga orang seperti ini. Tetapi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, kelompok orang yang ketiga. Orang yang sangat diharapkan kehadirannya. Dalam sebuah arisan atau kumpulan keluarga. Kalau dia tidak datang, rasanya sepi. Rasanya tidak enak. Tidak abdol. Rasanya kehilangan sesuatu. Ketika dia tidak datang. Karena ketika dia datang. Membawa kekompakan. Membawa suasana yang terhibur. Membawa hal-hal yang positif. Membawa keluarga itu untuk selalu optimis dalam menjalani kehidupan sekalipun ada pergumulan, tantangan dan persoalan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Alkitab sosok orang seperti ini digambarkan dengan 4 orang yang menggotong 1 orang lumpuh datang dibawa kepada Yesus. Ketika mereka melihat di depan rumah penuh sesak karena sudah banyak orang yang lapar haus mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka pun akhirnya tidak berkata kepada orang lumpuh itu, mohon maaf sahabat, kita tidak bisa masuk karena sudah banyak orang berjumpa di depan pintu. Tidak mungkin kita mengusir mereka atau menyisir ke kiri dan ke kanan. Sehingga kita bisa masuk. Mari kita pulang. Oh tidak, saudara. Mereka akhirnya punya akal, punya hikmat. Ada solusi, ada jalan keluar. Mereka pun membuka atap itu. Dan dengan kompak, komando yang tepat. Jangan sampai salah. Nanti jatuh terpelanting. Mereka menurunkan sahabat orang yang mereka cintai kasih itu melalui atap itu persis di depan Yesus. Artinya kehadiran keempat orang itu sangat dibutuhkan oleh orang lumpuh itu. Tanpa keempat orang ini tidak mungkin orang lumpuh itu akan ada di depan Yesus dan akhirnya lumpuhnya disembuhkan. Hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Ada kekompakan, ada kesehatan dari keempat orang ini untuk membawa sahabatnya untuk disembuhkan oleh Yesus yang lumpuh menjadi berjalan. Adakah kita orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Sangat diharapkan kehadirannya. Itu adalah orang yang selalu suka menggelorakan, menggemakan kerukunan, kekompakan, erat bersatu dalam hidupnya. Hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Kita termasuk kelompok yang mana? Yang pertama, orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Yang kedua, orang yang kehadirannya tidak punya dampak. Dan ketidakhadirannya tidak juga berpengaruh. Ataukah yang ketiga,
orang yang benar-benar diharapkan kehadirannya. Inilah garam dan terang. Inilah selatan Kristus yang terbuka. Melalui hidupnya dapat dibaca oleh setiap orang. Dan orang pun memuliakan nama Tuhan. Dia menjadi saksi, menjadi contoh, menjadi teladan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya katakan tadi ada dua sorotan penting. Yang pertama, seperti embun. Yang kedua, dilanjutkan seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion. Apa pengertiannya? Gunung Hermon itu ada di kerajaan utara, yang ibu kotanya Samaria. Bukit Sion itu ada di kerajaan selatan, ibu kotanya Yehuda. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Embun Gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin? Itu mustahil. Apalagi kita tahu bersama, embun itu akan segera hilang lenyap ketika matahari sudah terbit menyinari bumi. Bagaimana mungkin embun dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion? Jaraknya puluhan kilometer. Kok bisa mengalir embun dari Gunung Hermon ke Bukit Sion? Apa yang ingin dijelaskan melalui kebenaran firman Tuhan ini? Saya ingin tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, kerukunan dan kesatuan itu adalah mujizat. Tidak mungkin embun Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Mustahil. Artinya, di dalam kerukunan ada sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bapak Ibu Saudara pernah mendengar atau membaca kisah tentang Menara Babel? Ketika bahasa mereka satu, mereka membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan berkaitan dengan apa yang mereka buat? Saya baca untuk kita dulu. Kejadian pasal 11 ayat 3-6 dikatakan demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, perhatikan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya, apapun yang mereka mau lakukan, rencanakan dan kerjakan, pasti terlaksana. Karena mereka satu bangsa dengan satu bahasa. Kuasa kesatuan terlihat jelas di sini. Sekalipun akhirnya dikacau balaukan oleh Tuhan bahasa mereka. Karena tujuan mereka memang tidak benar. Untuk mencari nama. Supaya mereka dihormati, disanjung, ditinggikan, dimuliakan. Supaya mereka yang dipuji. Mereka menyombongkan diri, angkuh. Mereka mau meninggikan diri. Dan mereka juga punya maksud supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Itu bertolak belakang dengan rencana Tuhan semula. Beranak cuculah berkembang biaklah, penuhilah seluruh bumi. Tapi mereka mau terpusat di sebuah tempat. Tuhan tidak suka. Makanya Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Sehingga pembangunan itu berhenti karena tidak bisa lagi mereka meneruskannya. Contoh, yang di atas sana berkata, ambil paku. Yang diambil adalah bahan yang lain. Karena bahasa sudah kacau, akhirnya pembangunan itu terhenti karena tujuannya untuk cari nama dan melawan kehendak Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan sendiri mengakui, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya segalanya terlaksana oleh karena adanya kesatuan. Tuhan sendiri mengakui kuasa dari kesatuan itu dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau mengingatkan untuk kita, seperti embun Gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion, itu mustahil, tidak masuk akal, tidak mungkin.
tapi menjadi mungkin karena itu adalah gambaran dari hidup rukun, hidup erat bersatu. Artinya di dalam kerukunan, di dalam kesatuan itu ada mujizat. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kesatuan adalah rencana Tuhan. Bukankah Yesus pernah berdoa di dalam Yohanes 17 supaya mereka semua menjadi satu, dan melalui kesatuan mereka memuliakan baik Bapa maupun Anak. Kesatuan itu adalah kehendak Allah di dalam Kristus bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada banyak perkara-perkara besar yang sukar dan sulit diatasi. Tapi ketika ada kekompakan, kesehatian, kerukunan, kesatuan, hal itu bisa terlaksana dan tercapai dengan baik, dengan mudah. Bahkan tidak diperlukan waktu yang lama. Bisa dengan waktu yang singkat dan segera. Yang berat itu menjadi ringan dan terselesaikan dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak gambaran tentang kesatuan ini. Tentang kerukunan. Lidi yang kecil-kecil bisa menyapu halaman yang luas ketika misalnya ada 50 biji lidi bersatu. Kita yang lemah dan kecil, ketika kita bersatu, kita menjadi kuat, dapat mengerjakan sesuatu yang besar. Bahkan gunung yang tinggi di depan kita bisa dipindahkan ke lembah yang curam di sana. Ketika ada kekompakan dan kesehatian, gunung yang besar dan tinggi itu bisa dipindahkan ke lembah karena ada kekompakan, ada kesehatian, ada kerukunan. Arang yang berserakan akan cepat padam dan tidak akan bisa membuat ayam bakar atau ikan bakar. Tapi arang yang erat bersatu, padamnya lebih lama dan bisa membuat matang ikan bakar, bahkan ayam bakar yang enak dan nikmat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari hiduplah rukun. Suami istri, orang tua anak, gembala jemaat, tubuh Kristus, hiduplah rukun. Jangan berantem dengan organisasi yang berbeda. Oh, di situ tidak ada Roh Kudus, di sini ada Roh Kudus. Oh, di situ mah tepuk tangan mau mengusir Tuhan seperti mengusir burung dari sawah. Tepuk tangan sehingga burung pergi. Saudara, janganlah mengucapkan pernyataan-pernyataan yang membuat orang lain menjadi marah, resah, kecewa. Akhirnya menimbulkan permusuhan satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara menghayati dengan bertepuk tangan, ayatnya ada. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Silakan bertepuk tangan. Kalau lebih nikmat menikmati hadirat Tuhan dengan bertepuk tangan. Kalau tidak perlu bertepuk tangan, tetapi berdiam diri. Firman Tuhan berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu ke baiknya yang kudus. Silakan berdiam diri. Silakan dengan slow. Itu hanya kulit. Jangan dipermasalahkan. Intinya kita datang dengan hati yang bersih, tulus dan sungguh-sungguh menyembah Allah di dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, Bapak Saudara, tidak ada kata lain yang ingin saya ingatkan kepada kita. Hiduplah dalam kerukunan. Sebab dalam kerukunan ada kesejukan dan kesegaran. Dalam kerukunan ada mujizat. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena ada kerukunan. Bukankah karena ada kerukunan doa juga terjawab? Buktinya Matius 18 ayat 19-20 berkata, sebab di mana dua orang di dunia ini sepakat dan sehati meminta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapa di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dengan sepakat dan sehati, di situ aku ada hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, di dalam kerukunan ada mujizat jawaban doa. Karena itu rukunlah, kompaklah, sepakat dan sehatilah. Sebagai contoh saya berikan untuk kita. Barangkali ada suami istri yang sekian tahun, sekian belas tahun bergumul untuk mendapatkan keturunan. Saya kasih pesan Tuhan. Tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan ini. Kompaklah, rukunlah, erat bersatulah, sepakat dan sehatilah meminta kepada Tuhan. Maka doa yang sepakat dan sehati didasari dengan iman dan kesungguhan, Tuhan pasti menyedengkan telinganya, mendengarkan jeritan kerinduan, doa-doa yang kau teriakkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Nantikan bagian yang terakhir. 3 kuasa hidup rukun. Saya sudah bahas yang pertama. Di dalam kerukunan ada pengurapan.
Yang kedua, dalam kerukunan ada mujizat. Dan nantikan bagian yang ketiga, apakah itu? Tuhan Yesus memberkati. Amin.